Halo guys, selamat datang di channel Dibacain, sebuah channel yang dikhususkan untuk membacakan buku-buku yang kalian ingin dibacakan ya. Dan untuk yang pertama kita mulai dengan buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Pengantar, pertunjukan terbesar di bumi. Saya menghabiskan masa kuliah bekerja sebagai valet di hotel bagus di Los Angeles. Seorang tamu langganan di sana merupakan eksekutif teknologi. Dia jenius yang merancang dan mematenkan satu komponen penting router Wi-Fi ketika berumur 20-an. Dia sudah mendirikan dan menjual beberapa perusahaan. Dia sangat sukses. Hubungannya dengan uang akan saya jabarkan sebagai campuran kegelisahan dan kebodohan yang kekanak-kanakan. Dia membawa segepok uang kertas $100 yang tebalnya beberapa sentimeter. Dia menunjukkan uangnya ke siapapun yang mau melihat, juga ke banyak yang tidak mau melihat. Dia unjuk kekayaannya secara terbuka dan seringkali ketika mabuk dan selalu tak ada hubungannya dengan apa yang dibicarakan. Suatu hari dia memberi uang tunai beberapa ribu dolar kepada salah seorang kolega saya dan berkata, "Pergi ke toko perhiasan sana, belikan beberapa koin emas $1.000." Sejam kemudian, sambil membawa koin-koin emas itu, si eksekutif teknologi dan kawan-kawannya berkumpul di dermaga di Samudra Pasifik. Kemudian mereka melempar koin-koin itu ke laut, berusaha membuatnya memantul-mantul di permukaan air. Tertawa-tawa sambil meributkan siapa yang melempar paling jauh. Hanya demi kesenangan. Beberapa hari kemudian, dia memecahkan lampu di restoran hotel. Manajer memberitahu dia bahwa lampu itu berharga $500 dan dia harus menggantinya. "Kamu mau $500?" tanya si eksekutif dengan cuek, sambil mengambil segepok uang dari kantong lalu memberinya ke si manajer. "Nih, $5.000. Sekarang minggat sana. Jangan pernah hina aku seperti itu lagi." Boleh jadi Anda bertanya-tanya berapa lama kelakuan seperti itu bertahan. Dan jawabannya tidak lama. Saya mengetahui bertahun-tahun kemudian bahwa dia akhirnya bangkrut. Premis buku ini adalah bahwa mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Dan perilaku sukar diajarkan bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya juga bisa. Orang biasa tanpa pendidikan finansial bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Entry Wikipedia kesukaan saya diawali dengan Ronald James Reed, merupakan seorang filantropis, investor, petugas kebersihan, dan penjaga pom bensin asal Amerika. Ronald Reed lahir di pedesaan Vermont. Dia orang pertama di keluarganya yang lulus SMA. Dan itu lebih mengesankan karena dia harus minta tumpangan di mobil orang untuk pergi ke sekolah setiap hari. Sangat bersahaja, Reed memperbaiki mobil di pom bensin selama 25 tahun dan menyapu lantai Jack Penny selama 17 tahun. Dia membeli rumah 2 kamar seharga $12.000 dan hidup di sana sampai meninggal. Dia ditinggal mati istrinya ketika berumur 50 dan tak pernah menikah lagi. Seorang kawan mengenang bahwa hobi utamanya adalah memotong kayu bakar. Reed meninggal. Mereka yang mengenal Ronald Reed tidak banyak menceritakan hal lain. Kehidupannya pada 2014 saat berumur 92 tahun. Barulah si petugas kebersihan bersahaja dari desa masuk berita internasional. Tahun 2014, 2.813.503 orang Amerika meninggal. Tak sampai 4.000 punya harta di atas $8 juta ketika meninggal. Ronald Reed adalah salah satunya. Di surat wasiatnya, sang mantan petugas kebersihan mewariskan $2 juta kepada anak-anak tirinya dan $6 juta lebih kepada rumah sakit dan perpustakaan setempat. Mereka yang mengenal Reed kaget, dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Ternyata tak ada rahasianya, tak ada kemenangan lotre ataupun warisan besar. Reed menabung beberapa pun yang bisa dia tabung dan menginvestasikannya di saham blue chip. Dia kemudian menunggu sampai puluhan tahun selagi tabungan kecil berlipat-lipat menjadi $8 juta lebih. Itu saja dari petugas kebersihan ke filantropis. Beberapa bulan sebelum Ronald Reed meninggal, laki-laki lain yang bernama Richard masuk berita. Richard Puscon sangat beda dengan Ronald Reed. Puscon eksekutif Merrill Lynch lulusan Harvard bergelar MBA. Berkarir begitu sukses di bidang keuangan sehingga bisa pensiun pada umur 40-an untuk menjadi filantropis. Mantan CEO Merrill Lynch David Komansky memuji keahlian bisnis, kepemimpinan, pertimbangan bagus, dan integritas pribadi Puscon
Bisnis keren pernah memasukkan dia di satu daftar pebisnis sukses 40 di bawah 40. Kemudian seperti eksekutif teknologi pembangkit emas, segalanya buyar. Pada pertengahan 2000-an, Puskon meminjam banyak uang untuk memperluas rumah 1.600 meter persegi di Greenwich, Connecticut dengan 11 kamar mandi, 2 lift, 2 kolam, 7 garasi, dan biaya pemeliharaan bulanannya di atas $90.000. Kemudian krisis keuangan 2008 melanda. Krisis itu menghajar keuangan hampir semua orang. Rupanya Puskon jadi hancur luluh. Utang besar dan aset tak likuid membuatnya bangkrut. Sekarang saya tak punya pendapatan, katanya ke hakim perkara kebangkrutan pada 2008. Pertama, rumahnya di Palm Beach disita. Pada 2014, giliran rumah mewahnya di Greenwich. 5 bulan sebelum Ronald Read mewariskan hartanya untuk derma, rumah Richard Puskon, tempat para tamu mengingat asyiknya makan dan dansa di atas atap transparan kolam renang dalam ruang, dijual dalam lelang barang sitaan dengan nilai 75% taksiran perusahaan asuransi. Ronald Read sabar, Richard Puskon tamak. Itu saja yang membuat perbedaan besar. Pendidikan dan pengalaman keduanya tak berpengaruh. Pelajarannya di sini bukanlah supaya kita lebih meniru Ronald dan jangan seperti Richard, walau itu bukan nasihat buruk. Yang menarik, cerita-cerita itu hanya terjadi di bidang keuangan. Di bidang apalagi seseorang tanpa gelar sarjana, pelatihan, latar belakang, pengalaman formal, dan koneksi bisa mengalahkan seseorang dengan pendidikan, pelatihan, dan koneksi terbaik. Saya kesulitan mencarinya. Mustahil memikirkan cerita orang seperti Ronald Read melakukan transplantasi jantung lebih baik daripada dokter bedah lulusan Harvard, atau merancang gedung pencakar langit lebih hebat daripada arsitek terhebat. Tidak akan ada cerita petugas kebersihan mengalahkan insinyur nuklir top dunia. Namun, cerita-cerita semacam itu terjadi di dunia investasi. Fakta bahwa Ronald Read bisa ada bersama Richard Puskon punya dua penjelasan. Satu, hasil finansial ditentukan nasib, tidak berhubungan dengan kecerdasan dan usaha. Itu benar sampai pada batas tertentu, dan buku ini akan membahasnya lebih rinci. Atau dua, dan saya pikir lebih lazim, keberhasilan finansial bukan hard science, ilmu keras atau pasti, melainkan soft skill, keahlian lunak yang di dalamnya perilaku Anda lebih penting daripada pengetahuan Anda. Saya menyebut soft skill itu psikologi uang. Tujuan buku ini adalah menggunakan cerita-cerita pendek untuk meyakinkan Anda bahwa keahlian lunak lebih penting daripada segi teknis uang. Saya akan melakukannya dalam cara yang akan membantu semua orang dari Read sampai Puskon dan semua di antaranya membuat keputusan finansial lebih baik. Keahlian-keahlian itu sekarang saya sadari sangat kurang dihargai. Keuangan lebih banyak diajarkan sebagai bidang berbasis matematika. Kita memasukkan data ke rumus dan rumus memberitahu kita apa yang harus dilakukan dan berasumsi kita akan melakukannya. Itu berlaku bagi keuangan pribadi. Anda diberitahu agar memiliki dana darurat untuk 6 bulan dan menabung 10% gaji. Itu berlaku di investasi yang di dalamnya kita tahu korelasi sejarah antara suku bunga dan valuasi. Itu juga berlaku di keuangan perusahaan di mana para CFO bisa mengukur biaya kapital dengan tepat. Bukannya semua itu buruk atau keliru, namun mengetahui apa yang harus dilakukan tidak memberitahu apa yang terjadi dalam kepala Anda ketika Anda mencoba melakukannya. Oke guys, sampai sini aja dulu. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa ya like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan tentang update video-video terbaru dari buku yang kalian ingin saya bacakan ini. Terima kasih.